Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Indah SPD SD, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Sakti Kota Loksmawe, akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dengan tujuan pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali kita di hari Selasa yang berbahagia ini. Coba semangat semuanya. Ya kelas kita. Luar biasa. Ya, tadi dua orang anak ibu, kawan kalian yang tidak hadir yaitu Rian dan Noval ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Kita baca doa penenang hati dan doa belajar. Oke, baik. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba Abang Benny semangat duduk yang rapi, dasinya pakai yang bagus. Abang Fadil, ya, perhatikan Ibu. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar juga pembelajaran tentang coding ini. Apa? Siapa yang masih ingat materinya? Tentang apa kemarin? Ya? Teknologi digital, benar sekali. Teknologi digital. Hari ini kita akan masuk materi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Ya, jadi nantinya anak-anak ibu setelah pembelajaran hari ini kalian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara langkah yang sistematis, logis dan berurutan. Oke, baik anak-anak ibu, sebelumnya kalian sudah pernah dengar tentang coding? Belum ya? Ya, baru kali ini ya. Apa itu coding? Sebelumnya kita perhatikan dulu tayangan berikut ini. Perhatikan ini. Oke. Menawan coding. Halo teman-teman hebat. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana komputer tahu harus membuka klik dan klik? Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oke. Ya. Kira-kira tadi tayangan tentang apa ya? Fadil? Coding, benar sekali. Tentang coding. Dari tayangan yang sudah Ibu putar tadi, coding itu apa ya? Ya, tunjuk tangan dulu. Ya, saya kira benar sekali, coding itu berupa instruksi atau perintah. Tolong Denis. Ya, instruksi atau perintah, benar. Jadi coding itu berupa perintah atau instruksi. Jadi kita tidak sadar sebenarnya dari dulu kita itu sudah melakukan coding, sudah melakukan instruksi atau perintah yang dibuat secara berurutan. Ya, oke. Sedikit hari ini juga Ibu akan memberi hubungan coding itu dengan berpikir komputasional. Pernah dengar komputasional? Kalau yang sering dengar dari kata komputasional itu apa? Komputer ya? Ya, benar. Jadi berpikir komputasional itu berpikir seolah-olah berpikir kita seperti sistem komputer atau teknik komputer. Nah, perhatikan sedikit penjelasan tentang coding. Ya. Tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir yang dapat kemampuan berpikir
yang dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian pengenalan pola, ada pola berulang yang dilakukan, itu juga termasuk dalam berpikir komputasional. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi, mengambil informasi yang penting saja, mengabaikan yang tidak penting. Dan kemudian satu lagi algoritma, yaitu pengembangan urutan instruksi atau perintah yang logis. Yang logis itu artinya masuk akal dan bertahap untuk mencapai solusi. Nah, sebentar lagi anak ibu, kita sama-sama akan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan berpikir komputasional secara algoritma. Arti algoritma tadi dengan sistematis, berurutan, dan logis. Oke, baik anak-anak, supaya kalian tidak bingung juga, kita masuk ke proses saja ya, biar paham. Nah, tadi di coding kan sudah dijelaskan di tayangan kita. Umpamanya kita tuh punya sebuah robot. Kalian tuh punya robot. Robot itu akan hanya mengerjakan instruksi kita saja. Jadi robot itu dia mau mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah kita. Kalau tanpa perintah, robot tidak akan berjalan. Nah, apabila perintah yang kita berikan kepada robot tidak sesuai, apakah terpecah masalahnya? Tidak. Jadi robot melakukan kesalahan karena instruksi yang tidak jelas atau salah. Oke, sekarang ibu ingin kalian membuat kelompok. Ini kalian bertiga boleh? Baik. Ya, perhatikan dulu instruksinya. Tadi kan coding. Coding itu kan berupa perintah atau instruksi. Kalau salah perintah, kalian salah kerjakan. Ya, sekarang ibu ingin kita di depan ini sudah ada sebuah peta untuk jalannya robot. Ya, nanti akan diperlihatkan bagaimana peta untuk robot berjalan. Ya, sebelum melakukan simulasi atau prakteknya, kalian perlu buat dulu instruksinya. Perlu buat terlebih dahulu perintahnya agar robot bisa berjalan. Nah, sudah dibantu kelompoknya? Tugas dalam kelompoknya adalah sekarang tugasnya adalah membuat instruksi agar robot bisa berjalan dan mengambil satu tujuan. Sebelumnya berarti kalian buat dulu instruksinya. Caranya, oke kakak silakan duduk dulu, kita tenangkan dulu. Caranya, ibu ingin dalam satu kelompok terlebih dahulu terdiri dari 2 orang, terlebih dahulu maju. Coba maju perwakilan setiap kelompok ini, angkat kelompok 1, kelompok 2. Oke. Perwakilan dari tiap kelompok, nanti kalian harus minta 1 orang kawan untuk melihat bagaimana cara berjalan seorang robot. Ya, kalian jadi nanti harus ada yang jadi robot, harus ada yang memberi instruksi. Instruksinya berupa maju. Kalau maju ya pasti ke depan ya, melangkah ke depan atau maju 2 langkah, belok kanan, belok kiri, atau ulangi. Seperti itu perintahnya ya. Oke, nanti robotnya mulai posisinya dari sini nih, harus sampai ke tujuan untuk mengambil benda. Bagaimana cara berjalan robot? Tentunya harus pakai apa? Harus pakai instruksi, benar. Robot berjalan harus pakai instruksi.
Sekarang coba pahami dulu tiap-tiap perwakilannya, lihat bagaimana cara bekerja robot. Sebentar lagi Ibu beri lembar kerjanya. Oke, silakan. Sudah paham? Oke, sudah paham? Sudah? Ya, siap. Kalau sudah paham boleh kembali ke bangku. Ibu akan beri lembar kerjanya. Ya, anak-anak Ibu, kalian diskusi dulu untuk langkah yang nomor 1 dan 2. Untuk masalah dan nomor 2, nomor 3 dan 4 jangan dulu dijawab, nanti setelah kita simulasi. Oke, sekarang buat dulu bagaimana cara berjalan robot. Perhatikan cara berjalan robot. Kalau nanti Ibu bagi nih, pada saat kelompok yang maju Ibu bagi kartu instruksi. Oke, sudah. Instruksi, buat dulu instruksi. Ini kartu instruksi, ini Mika. Oke, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, instruksinya kalian boleh nanti harus ada yang mencatat instruksinya karena akan ditulis di lembar kerja. Oke, kita mulai. Tepuk semangat baru. Tidak semangat ya. Oke, Ibu mau perhatikan instruksi dari Ibu, jangan salah instruksi nanti. Ya, jadi satu orang, ada 3 orang nanti yang boleh maju setiap kelompok. Yang satu sebagai robot, yang satu sebagai pemberi instruksi, yang satu mencatat langkah instruksi. Ibu mau 3 orang dalam satu kelompok bangun, yang satu menjadi robot. Sebentar lagi, nanti bangunnya. Waktu Ibu beri kesempatan. Yang satu menjadi robot, yang satu jadi pemberi instruksi, yang satu mencatat langkah instruksi. Sudah? Yang mencatat langkah instruksi persiapkan kertas dan alat tulisnya. Kelompok yang paling mantap Ibu ingin lihat. Pertama mulai dari kelompok Raihan, ya. Oke, boleh mulai. Oke. Bentar, pelan-pelan. Ini yang menulis instruksi masih terlambat nih. Ya, pelan-pelan. Oke. Oke. Kembalikan dia ke tempat awal. Kalau nggak ada berarti gimana? Nah, ulangi. Artinya ulangi. Berarti apa ulangi ke tempat awal kembali? Oke, ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ke depan tadi kan ke sini ya. Bingung robotnya. Maju ke depan lagi. Enggak, hadapnya ini kan si robot hadap ke ibu ini. Nah, robotnya jadi ikut ini. Robot ikut instruksi loh. Kali lagi gimana? Ya, lagi robot. Oke, terima kasih untuk kelompok Sandirai. Ya, oke. Tadi instruksinya robot bingung, pasti ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang instruksinya tidak jelas. Oke.
Oh, Faisal, ayo. Siapa jadi robot? Ambil posisi. Oke, terima kasih untuk kelompok Aisyah. Ya, oke. Silakan kembali letakkan. Ya, ya, terima kasih. Lanjut ke kelompok Fatih. Ya. Oke, baik. Tadi sudah beberapa kelompok maju. Supaya lebih semangat lagi, untuk dua kelompok kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. Oke, kalian luar biasa. Kalian tadi sudah praktek robot berjalan dengan instruksi yang sudah diberikan? Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu mau satu kelompok saja, ya, untuk sudah dijawab semua lembar kerjanya sampai nomor 4. Sampai nomor 4 sudah? Ya, untuk nomor 3 dan 4 silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah? Keren, bagus, luar biasa. Sudah? Ayo. Sudah? Ya, bagus. Ya, sudah? Oke, kelompok 1 bagaimana, sudah siap? Kelompok 1 belum? Kelompok 2? Mantap. 3? 3? Sudah? Halo anak-anak ibu. Ya. Nah, jika sudah, tentunya tadi kita kan sudah perhatikan dulu, nah, perhatian Abang Alfat, perhatikan semua. Tadi kalian setiap kelompok sudah mempraktekkan bagaimana cara robot berjalan berdasarkan instruksi yang diberikan. Oke, perhatikan ibu dulu semuanya, Kakak Esa, Arena dan Rara. Tadi kita kan sudah praktek ya cara kerja robot berdasarkan perintah yang kalian berikan. Nah, pastinya ada tantangan ya dalam menjalankan robot tadi kan? Ya, benar sekali ada. Oke, berarti bagaimana? Apa tantangannya, Aisyah? Berarti harus memberi instruksi. Nah, apa? Tadi kawannya ada tantangan nih dalam menjalankan robot, katanya susah dalam memberi instruksi. Berarti anak-anak ibu, perhatikan semuanya. Cara berjalan robot tadi, ya, cara berjalan robot tadi perlu instruksi dari kita supaya robot bisa berjalan dan mengambil sesuatu yang kita perintahkan. Jadi perlu adanya urutan langkah tadi robot ada maju ke depan, ya, habis ya. Kemudian Anas ada belok ke kanan robotnya, ada belok ke kiri Nabil, ada yang ulangi, ada yang kemudian langsung ambil barangnya. Itu merupakan urutan atau langkah-langkah dalam membuat instruksi sehingga bisa tercapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Berarti anak-anak ibu sudah paham tentang coding? Sudah paham tentang coding? Berarti coding itu apa? Coba. Coding itu apa barusan? Ya, anak. Coding itu instruksi. Benar sekali. Bagaimana kita beri instruksi? Alvin untuk robot apakah harus asal-asal atau harus jelas? Harus jelas. Kalau instruksi yang diberikan tidak jelas, apa yang terjadi? Robotnya bingung, benar sekali. Kalau instruksinya salah, robotnya bingung, tidak tahu mau jalan kemana. Ya, baik anak-anak, sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai, ibu mau tiap perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan lembar kerja yang sudah ibu bagikan.
Ya, satu orang saja. Oke, kelompok gimana saya? Kelompok dia sudah? Kelompok dia? Ya, kelompok dia udah kumpul kalau udah siap. Anak-anak, Ibu ingin